Alright guys, ini saya punya chart Bitcoin yang bentukannya kayak gini. Ini nggak tahu nama polanya apa ya. Terus ini ada Cardano yang bentukannya gini juga. Nggak tahu nih nama polanya apa. Tapi ini tuh sering banget kejadian di mana kita, kalian sih saya enggak, para retail itu sering banget kejebak, nyangkut atau mungkin likuidasi gara-gara yang kayak ginian. Nah, maksudnya ini begitu ada berita yang bagus dikit gitu ya, bagus dikit, harga naik, terus biasanya itu bakal jadi berita yang wow banget. Nah, ini saya punya satu akun Twitter ya, Wajar Guru yang relatif cukup netral menurut saya. Tapi saya nanti di video ini mau ngomongin tentang media-media lain yang sebenarnya agak menyesatkan dan saya kurang suka saya pribadi. Ini saya mau kasih contoh aja. Wajar Guru ini salah satu media yang saya cukup sukai ya dan cukup ikuti karena relatif netral. Nah, yang netral aja bisa ngejebak kalian, apalagi yang nggak netral, cuma FOMO-FOMOan doang. Nah, di sini kita mau lihat dulu. Nah, jadi kemarin hari Minggu ya, Minggu itu Donald Trump mengumumkan sesuatu tentang ya strategic reserve Bitcoin XRP ada dan apa gitu. Pokoknya beberapa kripto yang akan calon masuk ke strategic reserve. Langsung kenceng banget nih. Tapi besoknya hari ini langsung didam gitu aja. Jadi kalian-kalian yang masuk di pucuk ya udah habis lah. Ya kalau nggak nyangkut kena likuidasi kalau kalian main leverage ya. Nah lihat nih di sini nih. Di sini di sini ada di Twitternya Watcher Guru. Tiba-tiba Cardano naik 30% karena Presiden Trump crypto reserve announcement gitu ya. Jadi di sini kalau nggak salah ini time frame 1 jam gitu ya, langsung naik kenceng banget gitu. Terus ini juga Solana naik juga, XRP juga sama. Dan akhirnya di hari itu naik kenceng banget gitu. Nah, yang kalian lihat ini media yang relatif netral. Kalau misalkan saya lihat di media-media lainnya, apalagi Instagram, di Twitter, dan di tempat-tempat lainnya, TikTok apalagi, itu banyak banget yang bilang media-media nih biasanya nih, Bitcoin naik segini, atau Donald Trump mengumumkan ini, dan itu ada nada-nada, walaupun mereka bilang not financial advice dan bukan ajakan, tapi nada-nada yang bikin FOMO. Nah, itu yang bikin kita semua kejebak. Makanya hati-hati. Lihat, ini di sini bayangin, kita udah banyak keputusasaan di sini nih. Banyak putusasaan, terus tiba-tiba ada kenaikan. Pas sudah ada kenaikan, keputusasaan itu akan hilang, langsung berubah menjadi harapan semua. Dan pada saat kalian berharap yang enggak-enggak, misalkan kalian beli di pucuk ini, apa yang terjadi? Dikasih nih bantingan. Sama Cardano juga nih. Ini udah naik berapa persen, dikasih bantingan. Mungkin kalau kita mau lihat yang lain, XRP, Solana juga. Coba kita lihat XRP ya. XRP, kita coba pakai apa-apapun lah ya. Coba misalkan pasar ini sama nih. Ini di sini naik langsung dibanting juga gitu. Terus kalau mau kita lihat pakai time frame yang lebih kecil, 4 jam, ini juga. Jadi begitu habis ada kenaikan, ya orang-orang pada FOMO di sini hanya untuk dimakan gitu. Dan ini untuk khusus XRP, ini kejadian nggak cuma sekali loh. Saya mau balik lagi dulu ke siklus 2021. Di XRP ini udah sering banget kejadian. Kalau kalian tahu ya, kita coba dulu ya, masih ada nggak ya di siklus? Oh mungkin di sini juga ada nih. Nih, XRP selalu ada pola yang seperti ini. Tiba-tiba dia naik kenceng banget, di situ media mulai ngefomoin, entah itu media lokal, internasional, atau gimana, mereka akan selalu ngefomoin. XRP naik, akhirnya begini, XRP naik, akhirnya begini, ada bilang, bullish kah, beli kah, atau apakah ini sinyal beli, seperti itu, dan orang-orang pada beli dan kemakan akhirnya. Lalu di 2021 kita coba cari dulu ya, ada saya ingat banget, karena saya berkali-kali pernah warning orang. Oke, ini kayaknya nggak nyampe 2021, kita coba ganti pakai pasar lain ya. Yang paling tua tuh Bitstamp kalau nggak salah. Jadi kita bisa lihat nih sampai ujung nih. Coba ya, kita lihat untuk XRP 2021 di siklus itu ada juga. Nah, ini dia. Ini naik kenceng, berita, habis ada berita, FOMO, taunya malah turun. Seperti itu yang terjadi. Sering banget kejadian seperti itu. Ini juga sama. Di sini ya walaupun ini lebih lama time span-nya ya. Tapi pada dasarnya polanya seperti itu. Nah, sekarang Bitcoin udah di 87.000, XRP udah di 2,47 setelah kemarin sampai 3, sekian kalau nggak salah. Nah, di sini yang mau saya tekankan apa?
kalau misalkan ada berita-berita kayak gini, kalian jangan FOMO. Coba saya catat ya, kalian langsung dicatat atau di screenshot aja nih. Jadi, pertama, kalau ada kenaikan signifikan, ini nggak akan bosan-bosan saya bilang. Jangan FOMO, ini kayak udah kayak kaset rusak nih. Tapi jangan 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 bosan ya untuk ngomong ini. Tapi jangan pernah atau gini, jangan percaya sama media yang ngefomoin. Banyak lah media-media di Instagram di itu saya nggak mau menyebut nama karena saya juga nggak mau ngejelek-ngejelekin mereka. Mungkin itu juga KPI-nya mereka buat dapat views atau dapat sensasi ya. Tapi pada dasarnya kalau begitu bilang ada misalkan headline-headline itu kayak Bitcoin tembus 90.000, bullish nggak nih? Nah, something like that lah. Itu jangan percaya sama kayak gitu. Kalau misalkan kalian masuk, kalau kalian mau masuk, ingat prinsip saya nih, prinsip saya. Makin tinggi harga, makin dikit masuknya. Gitu. Ini nasihat atau ini bukan nasihat ya, ini tips yang paling menurut saya paling masuk akal. Nih, di sini juga, nih misalnya ya, kita kemarin ceritanya nih, ceritanya kita kemarin gara-gara masalah si Trump ini. Kalau misalkan saya masuknya di sini, saya masuk $1.000 gitu, ya it's fine gitu. Tapi kan kita nggak bisa tahu ya, itu benar-benar bakal naik ke atas atau enggak gitu. Tapi kalau udah misalkan di sini, baca berita terus di sini, saya mau masuk, ya jangan $1.000, 500 dulu lah misalkan, atau 300 gitu. Apalagi pas udah di sini, jangan masuk $1.000, 100 aja atau 50 gitu. Itu buat membanding aja angkanya ya. Ya pas misalkan pas di sini kalau kita masuk $1.000 pas di sini udah loss banyak banget kan. Tapi kalau kita masuknya cuma $100 misalkan di sini atau 50 ya pada saat turun ya kita ruginya juga ya bisa di minimize gitu. Atau nanti kalau misalkan di sini terus ternyata nanti ada pantulan lagi baru kita masuk lagi. Sebenarnya itu sih simple sih. Dan jangan leveragean juga kalau misalkan udah segede gini. Makin kecil, makin tinggi harganya, makin kecil posisinya dan makin kecil juga leverage-nya gitu. Nah, itu tadi ya. Nah, sekarang langsung aja kita ke pertanyaan $1.000, $1 juta maksudnya. Ini Bitcoin mau naik atau turun? Sebenarnya kalau misalkan kalian lihat video-video saya kemarin-kemarin, sebenarnya ini kan hanya ngetes ini ya, si pola dari double top ini masih ada kemungkinan untuk turun lebih jauh lagi. Walaupun saya nggak akan langsung bilang ini bakal pasti turun, tapi pada dasarnya ngeliat dari sini rejection-nya kuat banget. Jadi jangan terlalu berharap untuk naik, apalagi kalau udah beli di pucuk, jangan berharap-harap banget ya. Kalau misalnya udah salah, jangan malu untuk nge-cut loss gitu, kayak gitu sih. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat ya ini videonya. Pokoknya jangan pernah kalian sampai kejebak sama namanya berita-berita kayak gini. Nah, kalau bisa karena berita-berita kayak gini kan cuman bilang bahwa ini berita, ini ada sesuatu yang bagus terjadi, bukan bukan mereka ngasih tahu bahwa ini adalah sinyal beli. Kadang-kadang mereka juga ya begitu habis berita ini lepas atau dirilis malah turun, malah mulai turun. So, hati-hati ya. Thank you telah menonton dan sampai jumpa.